Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 5 aspek atau 5 sisi dari bacaan Al-Quran. 5 sisi inilah bagian dari cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai bacaan, qiraatan. Yang kedua, Al-Quran sebagai hafalan, hifdhon. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pemahaman, fahman. Yang keempat, Al-Quran sebagai tulisan, kitabatan. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai pengamalan atau sebagai perilaku atau sebagai akhlak sehari-hari, khuluqan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai bacaan, apa artinya? Bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa dalam 2 pengertian. Pertama, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Makharijul hurufnya harus pas. Hukum-hukum tajwidnya harus benar. Bahkan adab membaca Al-Qurannya juga harus benar sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, secara kuantitas. Apa artinya? Setelah bacaan kita benar, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, adabnya juga benar, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama, karena ia adalah kalamullah, bacaan yang paling mulia di antara semua bacaan yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, masih banyak kaum muslimin yang bacaan Al-Qurannya belum standar. Makharijul hurufnya belum pas, bahkan hukum-hukum tajwidnya belum tepat. Maka bagi mereka yang masih ada kekurangan dalam kualitas membaca Al-Quran, ayo segera perbaiki, masih ada waktu. Belajar membaca Al-Quran dengan benar dan baik, lalu bacalah Al-Quran sebanyak mungkin dan menjadi bacaan kita sehari-hari. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang memberi syafaat orang yang membacanya. Yang kedua, Al-Quran sebagai hifdhon, sebagai hafalan. Tentu yang wajib pertama kali kita hafal adalah surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena sholat kita disyaratkan sah apabila kita membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Rasulullah. Sholat kita nggak sah apabila di dalamnya tidak ada bacaan Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah harus kita hafal. Lalu apalagi yang harus kita hafal? Tentu ayat-ayat lain, surat-surat lain juga penting untuk kita hafal. Al-Ikhlas kita hafal, Al-Falaq kita hafal, An-Nas kita hafal, Al-Kautsar kita hafal, Al-Asr kita hafal, At-Takatsur kita hafal, terus sampai ke Ad-Duha. Bahkan sampai juz 30 kita hafal bila mana perlu. Kemudian ditambah lagi Yasin kita hafal, Al-Mulk kita hafal, atau surat-surat lain dalam Al-Quran yang kita harus hafalkan. Bertambahlah hafalan Quran kita dari tahun ke tahun. Otak, memori yang Allah berikan pada kita, ini sebuah kenikmatan, harus diisi dan diberi porsi untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Harus ada ruang yang kita berikan di dalam otak memori kita untuk mewadahi hafalan Al-Quran yang Allah turunkan pada kita. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pemahaman, fahman. Artinya setelah bacaan kita baik, benar, kemudian hafalan kita juga terus bertambah, diikuti dengan pemahaman. Tiap tahun hafalan kita bertambah, ya. Kemudian tiap tahun pula mestinya pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran juga harus bertambah. Kalau tahun lalu kita memahami hanya 10-20 ayat, tahun berikutnya pemahaman kita naik, ada 100-200 ayat yang kita fahami dengan baik, kita baca tafsirnya, kita baca pendapat para ulama, kita baca isi dan kandungan ayat-ayat itu. Tahun berikutnya naik lagi sampai mudah-mudahan di usia kita sebelum kita mati kita sudah memahami 30 juz
semua isi kandungan Al-Quran ini. Meskipun tidak seperti pemahaman para ulama-ulama kita terdahulu. Berilah porsi nalar kita yang Allah anugerahkan pada kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai tulisan, kitabatan. Apa artinya? Ya sekali-kali gunakanlah tangan kita untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Gunakanlah menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali kita nulis Al-Fatihah ya, di kertas atau di gadget kita atau di komputer kita atau di mana saja, supaya tangan ini menjadi saksi di hari kiamat kelak bahwa tangan yang Allah berikan nikmat kepada kita ini lancar semuanya. Jangan cuma hanya menuliskan banyak tulisan-tulisan yang bisa kita tulis, tetapi tangan ini pernah menuliskan sekian ayat, sekian surat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini ada, sekarang kita bisa membaca, itu karena dulu para sahabat pernah menulisnya. Pernah menulis Al-Quran ini, ya, terus berevolusi tulisan itu dan sekarang dicetak dan kita membaca cetakan itu. Apa artinya? Tanpa tulisan, tanpa media Al-Quran sebagai tulisan, kita akan kesulitan sekarang untuk membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah Al-Quran sebagai pengamalan atau sebagai akhlak, khuluqan. Jadikanlah di bagian akhir Al-Quran sebagai sikap hidup. Apa yang dilarang oleh Al-Quran jangan kita lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran lakukan. Apa yang dianggap baik oleh Al-Quran kita harus menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Apa yang dianggap oleh Al-Quran sebagai sebuah keburukan kita pun juga harus menganggapnya sebagai sebuah keburukan. Al-Quran harus menjadi bagian dari perilaku, Al-Quran harus menjadi bagian dari sikap, Al-Quran harus menjadi bagian dari cara pandang kita terhadap dunia dan seisinya ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi, pernah ditanya oleh para sahabat, gimana akhlaknya Nabi? Dijawab oleh beliau, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi tidak lain adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, the living Quran ada pada diri dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pun demikian. Al-Quran menjelma, termanifestasikan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan 5 aspek ini bagian dari cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai bacaan, Al-Quran sebagai hafalan, Al-Quran sebagai pemahaman, Al-Quran sebagai tulisan, dan yang kelima, Al-Quran sebagai perilaku. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.